Halo semuanya, video kali ini cukup spesial karena aku mau membuktikan kalau kalian bisa menggunakan matematika dalam kehidupan praktis, nggak hanya dalam konteks akademis. Nah, hari ini aku mau menjelaskan bagaimana kita bisa meningkatkan peluang menang judi slot atau judi online dengan menggunakan matematika. Oke, jadi kalian pastikan nonton sampai habis supaya tahu triknya bagaimana kalian bisa menang atau meningkatkan peluang kalian untuk menang bermain judi. Halo Malakan, aku Jerome Pauline dan selamat datang di rubrik Bermatematika. Oke, jadi pertama kita harus tahu bagaimana judi slot itu bekerja. Aku bakal jelasin. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui adalah mesin slot online itu bergerak dengan apa yang disebut dengan RNG atau Random Number Generator. The instant this random number generator reaches 0, you'll be executed. Oh. 10, 3, 12, 3 again. Nah, RNG ini memastikan bahwa setiap putaran itu bersifat independen, tidak terikat atau tidak berhubungan dengan putaran sebelumnya. Dengan kata lain, judi slot itu bisa disebut permainan keberuntungan, murni keberuntungan. Nah, bedanya judi slot online sama mesin capit ya. Kalau di time zone atau di mana kita main mesin capit, itu kan biasanya bisa disetting. Dalam 30 kali percobaan, ada satu yang kuat. Sisanya itu lemah ya. Jadi pas kita ambil bisa kuat, bisa lemah. Tapi itu bisa disetting. Kalau misalnya judi slot, itu ada RNG-nya itu. Jadi bener-bener random. Dalam 30 kali, atau dalam 1000 kali, atau dalam 10.000 kali, itu nggak bisa disetting menang sekali. Jadi bener-bener random. Setelah kita tahu mekanismenya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan peluang kita untuk menang di judi online pakai matematika. Nah, kita bisa pakai yang namanya probabilitas atau teori peluang. Ada beberapa cara untuk bisa menang judi online dengan perhitungan matematika. Cara pertama, kita harus mengetahui dulu persentase RTP atau Return to Player, sebuah situs atau mesin online slot. RTP adalah sebuah persentase yang menunjukkan sebagian uang rata-rata yang akan dikembalikan kepada pemain oleh mesin slot dari total taruhan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sederhananya, ketika kita kasih uang dalam perjudian, uang itu akan kembali sesuai dengan pengaturan dan waktu yang ditentukan mesin slot atau penyedianya. Contohnya, jika sebuah mesin slot memiliki RTP sebesar 95%, maka berarti dalam jangka panjang, mesin tersebut akan mengembalikan 95% dari uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Nah, 5%-nya kemana? 5%-nya itu diambil oleh penyedia layanan sebagai keuntungan mereka. Kalau misalnya kembali 100%, ya artinya mereka nggak ada untung apa-apa dong. Sebenarnya sih dari sini udah kelihatan nggak seimbang ya. Potensi rugi itu lebih besar daripada potensi untung. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang slot dan peluangnya, aku mau jelasin teori peluang dengan sederhana. Secara sederhana dan matematis, peluang itu adalah kemungkinan terjadinya sesuatu dibagi semua kemungkinan yang ada. Contohnya, di sini aku punya koin, ya. Kalian pilih mau gambar atau angka. Pilih ya. Nah, misalnya kalian pilih gambar, peluangnya berapa? Nah, coba ya, angka. Peluangnya adalah 50%. Jadi kemungkinannya semuanya cuma dua, antara angka atau gambar. Terus misalkan pilih satu ya, pilih satu, mau pilih angka. Artinya kemungkinannya cuma satu kan? 1/2. 1/2 adalah 0,5 atau 50%. Contoh lain, dadu. Ya, dadu ada 6 sisi. Kalian disuruh tebak, pilih satu angka. Oke, kalian udah pilih, terus dadunya itu dilemparin. Angka yang kalian pilih ada berapa? Ada satu doang kan? Jadi kemungkinan berhasil atau kemungkinan kalian benar adalah 1/6. 1/6 sama dengan 0,16666 atau bisa dibulatkan jadi 0,167. Nah, anggaplah kalian judi dadu ya sama teman-teman kalian atau sama aku ya. Kamu judi. Kalau misalnya kamu benar, kamu dapat uang kali 2. Kalau kamu kalah, duitnya habis. Misalnya kayak gitu. Peluang kalian benar dan menang itu 1/6. Tapi peluang kalian kalah berapa coba? Peluang kalian kalah adalah 5/6. Yang artinya, peluang kalian kalah itu 5 kali lipat lebih besar daripada peluang kalian benar atau menang. Nah, tadi itu soal peluangnya. Nah, sekarang di teori peluang ada yang namanya expected value atau nilai ekspektasi.
Oke. Jadi expected value itu rumusnya adalah peluang tadi yang kita udah hitung, yang kita udah belajar, dikali jumlah main atau jumlah berapa kali kita main atau berapa kali terjadi. Contohnya kita 10 kali lempar koin, oke? Nah, peluang muncul angka itu setengah kan tadi, dikali 10 sama dengan 5 ya. Nah, 5 ini apa sih? Dari 10 kali lempar koin, kita bisa berekspektasi kalau misalnya bakal muncul 5 angka. Dan sisanya gambar. Sisanya adalah 5 juga. Jadi, dalam 10 kali lemparan, kita bisa kira-kira mikir, yang keluar angka dan gambarnya, itu adalah 5 angka dan 5 gambar. Ini ekspektasinya. Pada aslinya, pada kenyataannya, mungkin berbeda. Tapi nggak bakal jauh-jauh dari sini. Oke? Nah, kembali ke dadu. Dadu tadi ada 6 kemungkinan ya. Supaya angkanya bagus, kita 6 kali main aja. 6 kali main. Dalam 6 kali main, ya, peluang kalian menang dalam 6 permainan adalah 1/6 dikali 6. Sama dengan 1. Peluang kalian kalah adalah 5/6 dikali 6. Sama dengan 5. Oke? Jadi, expected value-nya adalah dalam 6 kali permainan dadu, ya, kalian 1 kali menang, tapi kalian 5 kali kalah. Oke? Bisa lebih, bisa kurang. Dari sini, kalian sebenarnya sudah bisa ngitung atau mensimulasikan kalau misalnya kalian main dadu, kalian taruhan sama teman kalian, itu kira-kira gimana supaya kalian untung. Misalnya sekarang aku ajak kalian buat main judi misalnya. Kalau misalnya kalian menang, duit kalian aku kali 2. Tapi kalau kalah, hilang semua duitnya, ya jadi 0. Jadi 0 ya, kalau kalah, semua hilang gitu ya misalnya. Dari sini kita simulasiin ya. Misalnya, untuk main 6 kali ya, 6 kali berarti kan kalian 60.000 ya, 60.000 nih. Ya kan? Ini modal awal, 60.000. Coba kita hitung dari expected value aja ya. 1 menang sama 5 kali kalah. Kalau 5 kali kalah ya, berarti kalian udah hilang 50.000. Tapi karena kalian 1 kali menang, kan dikali 2 nih. Jadi 10.000 dikali 2, 20.000 nih. Kalian dapat 20.000, tapi kalian ini 0. Jadi dengan expected value ini, kalian duitnya sisa 20.000. Yang which is sebenarnya kalian udah rugi. Nah, gimana kalau misalnya kalian mau untung? Gimana caranya supaya kalian untung? Adalah kalian nggak boleh terima judi yang ini. Karena kalau misalnya kalian mau untung dengan teori peluang, maka kalau menang, kalian harus kali berapa? Kali berapa supaya menang? Kali 6. Kali 6 ini baru balik modal lah ceritanya. Ya, misalnya ini kali 6 ya. Kalian menang sekali aja udah dapat 60.000. Sisa 5 kali kalah, ya udah 0. Jadinya kalau kalian kali 6 menang, dapatnya 60.000. Ya. Kalau misalnya kalian kali 10 gitu, misalnya ini kali 10. Ya. Kalau kali 10 ini udah untung banget nih. Kalau kali 10 kalian masukin ke sini, 1 kali menang kali 10, berarti 100.000 udahan. Sisanya kalah, ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau udah cuan 40.000. Nah, tapi bandar atau misalnya orang yang bikin game, ya kayak aku ya. Aku kalau bikin game, aku nggak bakal mau kali 10. Aku maunya mungkin kali 3 aja, kali 3. Kalau kali 3, aku masukin sini, ya, kalian bakal rugi. Kalian baru untung, atau misalnya baru pas, kalau misalnya kalian 2 kali menang. Karena kan kali 3, 2 kali menang, 20.000, kali 3, 60.000. Kalian baru balik modal, baru pas. Ya kan? Sedangkan peluangnya lebih kecil. Gitu. Jadi, si bandar ini pinter. Aku yakin orang-orang yang bikin game, ya, yang bikin slot, yang bikin apa, itu pinter, dan mereka udah ngitung secara teori. Ini simpelnya. Oke, tadi kita udah bahas koin sama dadu. Sekarang kita bahas slot, ya. Contohnya, slotnya, misalnya ada 3 ya, 3 gambar. 1, 2, 3. Oke? 3 kotak ya. 3 kotak. Masing-masing kotak, misalnya kita, ini slotnya makanan gitu ya. Ada burger, pizza, sushi,
ayam goreng, kentang goreng. 5 gambar aja, 5 gambar ya contohnya. Di sini ada 5 gambar ya. Berarti di sini juga ada 5 gambar. Dan di sini juga ada 5 gambar. Oke? Berapa semua kemungkinannya? Semua kemungkinannya ini tinggal dikaliin. Ya, berarti 5 kali 5 kali 5 adalah 125 kemungkinan. Sedangkan kombinasi atau kemungkinan kalian menang adalah berapa? Antara kentang, atau pizza, sushi, ayam goreng, atau burger kan. Ada 5 kemungkinan. Ya kan? Berarti kemungkinan kalian menang cuma 5. Sehingga peluangnya kalian menang dari slot ini ya adalah 5/125. Atau sama dengan 1/25. Kalau ini mau dijadiin persen, ini adalah 4%. Yang artinya, misalnya kalian 100 kali main slot ini, kalian 100 kali main, maka expected value-nya untuk kalian menang adalah 100 dikali 1/25 atau 4%, yaitu 4 kali menang. 4 kali menang. Nah, bayangin ini cuma ada 5 gambar ya. Oke. Ada slot yang misalnya 10 gambar. Misalnya ini 10 ya. 10 gambar, ini 10 gambar, 10 gambar. Berarti kalau ini 10, chance kalian menang ya adalah 10 kemungkinan dibagi 10 kali 10 kali 10, yaitu 1000. Ini lebih parah lagi. Ini 1/100 guys. Kemungkinan kalian menangnya. Dalam 100 kali percobaan, kalau peluang menangnya segini, artinya ini 1% kan? 1% ya. Yang artinya kalau ada 10 gambar dan ini 3, kalian 100 kali main, menangnya cuma 1 kali menang. Lebih parah lagi. Sedangkan dari yang aku tahu nih, judi-judi slot itu bahkan ada sampai nggak cuma 3, ada 6 ya. Ada 6 atau ada 7. Itu jauh lebih banyak lagi. Misalnya ada 6 slot gini, ada 6 ya. Kalau ada 6, masing-masing 10 gambar, artinya bawahnya adalah bukan 1000, tapi 1 juta. Yang artinya peluang kalian menang itu 1/100.000. Yang artinya secara matematika kalian harus main 100.000 kali. Dan dalam 100.000 kali itu kalian menang sekali. Ini masih bahas peluangnya ya. Sekarang kita coba masuk ke pakai duit. Oke, misalnya sistemnya adalah sekali main harus 10.000. Oke, sekali main 10.000. Dan kalau menang dikali 20. Wih, kita main modalnya cuma 10.000, tapi kalau menang 200.000. Wah, artinya kalau aku main 20 kali, ya bisa balik modal. Tapi coba kita hitung yang di sistem yang mana nih? Sistem yang ini dulu. Yang ini dulu deh ya. Yang ada 10 gambar, cuma 3 slot. Ini tadi kan yang ini ya, 1/100. 1/100 ya, peluang menangnya. Yang artinya, dalam 100 kali main, kamu cuma menang 1 kali. 100 kali main, berarti modalmu berapa? 10.000 dikali 100. Modalmu adalah berapa? 1 juta. 1 juta modalnya. Tapi cuma 1 kali menang. 1 kali menang dapat berapa tadi? 1 kali menang dapat 200.000 ya. 200.000. Nah, jadi sebenarnya secara matematis kamu bakal rugi 800.000 rupiah secara matematis. Kalau mau untung dengan sistem seperti itu, berarti kamu harus berapa kali menang? 5 kali menang. Padahal peluang menangnya 1/100. 5 kali menang susah banget gitu. Ingat, peluang menang ya, ingat ini penting nih. Peluang kalian menang sama dengan 1 kurangnya peluang kalian kalah. Oke. Jadi ketika kalian peluang menangnya 1/100, coba ingat dan selalu ingat kalau misalnya peluang kalian kalah adalah 1 dikurangi 1/100, yaitu 99/100.
99 kali kalian akan kalah daripada kalian menang. Dan itu yang perlu kalian ingat. Oke? Nah, sekarang kalian sudah ngerti cara menghitungnya, ya. Kalian sudah bisa mengukur bagaimana kalian bisa menang dan bagaimana kalian bisa kalah, peluangnya kayak gimana dan sebagainya. Tadi sudah aku jelasin expected value-nya. Di sini kalian bisa atur strategi, bisa bermain cermat dengan strategi bankroll, yaitu dengan mengelola keuangan secara efektif. Misalnya, main 100 kali kan tadi kan. Di percobaan ke-30, kalian udah menang sekali, ya udah, kalian bisa set batas. Oh, aku udah menang sekali dan aku udah untung. Saatnya aku pergi. Ya, jadi kalian menetapkan batas pada seberapa banyak kalian akan bermain. Kalian harus tahu kapan berhenti bermain. Tapi nih, statistik menunjukkan bahwa mostly kebanyakan penjudi itu lupa akan kelemahan besar teknik ini. Jadi permainan slot online ini adalah permainan yang random kan. Jadi nggak ada yang bisa menjamin kalau sekarang kita menang, bakal menang lagi. Jadi apa gunanya strategi atau manajemen uang yang bagus kalau uangnya tiba-tiba bisa hilang? Nah, nggak jarang ada kasus di mana seseorang itu bisa menang 5 kali berturut-turut atau kayak 5 permainan menang in a row. Tapi harus diingat kalau kemenangan itu sudah lewat izin bandar atau mungkin bandarnya sengaja supaya orang itu taruh terus dan menciptakan gambler's fallacy atau namanya hot hands fallacy. Kita sengaja dibikin mikir, wah aku udah 5 kali menang nih, pasti menang berikutnya, pasti aku menang berikutnya, pasti bentar lagi aku menang lagi. Jadi sengaja dibikin seperti itu, ya ini permainan psikologis ya, sehingga makin lama aku taruh duit makin banyak, tapi kalah terus abis itu. Karena aku mikir, tadi aku udah menang 5 kali, tadi aku udah menang 3 kali berturut-turut, harusnya aku menang lagi nih. Nah, taruh duitnya, jadi lupa kalau misalnya kita harus mengontrol keuangan. Ujung-ujungnya malah rugi. Ujung-ujungnya malah kehilangan duit lebih banyak. Gitu. Jadi perlu hati-hati banget ya. Karena bisa aja awal-awal kita dikasih menang, supaya kita senang dan kita mikir bahwa kita akan menang lagi berikutnya. Jangan lupa sama namanya gambler's fallacy atau hot hands fallacy. Sehingga kesimpulannya, cara terbaik menurut matematika untuk memenangkan judi online yang berupa slot ya adalah dengan cara kalian nggak main sama sekali. Itu udah cara paling benar. Misalnya kalian peluang menangnya 1/100, peluang kalah kalian adalah 99/100. Ya artinya, kalian akan kalah itu 99 kali lebih banyak daripada kalian menang. Dan yang perlu kalian selalu ingat adalah bahwa judi online atau slot itu adalah permainan keberuntungan yang acak. Yang bahkan dengan perhitungan matematika pun udah jelas bahwa kemungkinan kita kalah itu jauh lebih besar daripada kemungkinan kita menang. Dari awal kita memutuskan untuk main judi online, di sanalah kita setuju bahwa kita sebenarnya sudah kalah. Jadi kalau kalian mindsetnya, aduh aku mau menang, aku mau dapat duit dari judi online, itu kalian udah salah. Karena sebenarnya, the moment kalian memutuskan untuk main, sebenarnya kalian udah kalah. Jadi kalau kalian mau menang, ya kalian nggak main sama sekali. Oke? Ingat, nggak cuma harga diri sendiri, keluarga, sampai negara pun bahkan bisa menderita karena judi online. Dan aku pernah bahas ini di video sebelumnya. Jadi, dengan kalian nggak pernah mulai bermain judi online, dan itu adalah cara yang terbaik. Lebih baik uang yang kalian punya digunakan untuk hal yang lebih berguna, seperti investasi yang beneran atau bisnis. Ya sebenarnya aku nggak mau menutup fakta kalau misalnya kamu main judi slot, mungkin sesekali 2 kali, mungkin memang masih untung. Tapi the moment kalian main untuk berikut-berikutnya, seperti yang tadi aku bilang, ada gambler's fallacy, atau memang sengaja dikasih untung di awal-awal, itu akan memunculkan human greed, ya, keserakahan. Dan di sanalah ketika kita nggak bisa mengontrol keserakahan itu, udah deh, goodbye duit, kalah, fix, kita udah pasti kalah. Ingat bahwa probabilitas kita untuk menang lebih dari sekali, itu hampir mustahil. Sekali aja itu udah kecil banget probabilitasnya, apalagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Jadi ingat pesan aku baik-baik, cara terbaik dan yang paling efektif untuk kalian untung dan menang dalam berjudi online adalah dengan cara kalian nggak main sama sekali. Aku Jerome Pauline, sampai jumpa di konten bermatematika berikutnya. Bye.